Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori grup Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan mempresentasikan diskusi mengenai perkalian mutasi siklik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Laura Fatikatul Salim. Yang kedua ada Salsabila. Yang ketiga ada Syifa Nadia. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada materi pertama, yaitu permutasi grup A dan komposisi permutasi. Nah, di sini ada definisi permutasi A. Permutasi grup A, permutasi himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang bersifat satu ke satu. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup berdasarkan komposisi fungsi. Nah, meskipun terdapat kelompok permutasi dari himpunan objek A yang tidak kosong, kita akan fokus pada kasus di mana A itu berhingga. Selain itu, merupakan hal yang lazim dan juga mudah untuk menganggap A sebagai himpunan berbentuk 1, 2, 3, sampai N. Nah, untuk suatu bilangan bulat positif N, itu tidak seperti dalam kalkulus, di mana bagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak terhingga dan diberikan oleh rumus. Dalam aljabar, permutasi himpunan hingga biasanya diberikan melalui daftar eksplisit setiap elemen domain dan nilai fungsional yang sesuai. Nah, misalnya kita mendefinisikan permutasi dan dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan A itu sebagai 1. A itu 1 sama dengan 2, A itu 2 sama dengan 3, A itu 3 sama dengan 1, A itu 4 sama dengan 4. Nah, cara lebih mudah untuk menyatakan korespondensi ini adalah dengan menulis dalam bentuk array sebagai A itu sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4. Di sini A itu J ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi. Tiap permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan B itu 1 sama dengan 5, B2 itu sama dengan 3, B3 itu sama dengan 1, B4 itu sama dengan 6, B5 itu sama dengan 2, B6 itu sama dengan 4. Nah, misalkan B sama dengan 1 ke 5, karena kan B1 itu kan 5, terus B2 itu kan sama dengan 3, berarti 2 itu ke 3, terus tadi B3 itu ke 1, terus B4 itu ke 6, B5 itu ke 2, dan B6 itu ke 4. Susunan permutasi yang dinyatakan dalam notasi array dilakukan dari kanan ke kiri dengan cara dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalkan biarkan ada key itu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 1, yang Y-nya itu 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan kan tadi kan Y-nya itu kan 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3. Dan yang Q-nya juga sama. Kita tuliskan lagi. Nah, kenapa bisa hasilnya 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 5? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Di sini pada bagian yang Y itu kan 1 ke 5. Kita lihat 1 ke 5. Kita lihat yang bawahnya 5. Nah, kita cari bagian Q yang bawahnya 5 itu atasnya 4. Berarti 1 ke 4. Nah, terus juga kita lanjutin yang kedua. Yang kedua itu bawahnya 4. Kita cari bilangan yang di Q-nya. Yang di Q-nya 4 itu atasnya 2. Jadi 2 ke 2. Terus juga yang ketiga bawahnya itu 1. Nah, 3 ke 1. Berarti kita cari yang bagian Q yang bawahnya 1 itu atasnya 5. Berarti 3 ke 1. Terus juga 4, bawahnya 2, kita cari 2, dan seterusnya.
Terus di sini di sebelah kanan kita mempunyai 4 di bawah 1 karena GS 1, 5GS 1, 5G2, 4. Jadi GS itu mengirimkan 1 ke 4, sisa baris terbawah diperoleh dalam A metode serupa. Baik, yang selanjutnya yaitu ada notasi cycle atau cycle notation. Notasi siklik, di mana untuk menetapkan suatu permutasi dapat menggunakan notasi lain yang dinamakan notasi cycle atau cycle notation. Nah, notasi cycle ini memiliki keuntungan teoritis dalam beberapa sifat penting dari permutasi, yakni dapat dengan mudah dideterminasikan ketika notasi cycle itu digunakan. Nah, jadi dengan gunanya notasi cycle ini kita dapat mempermudah untuk menyelesaikan suatu permutasi. Oke, yang pertama di sini ada contoh soal, yaitu perhatikan permutasi berikut atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3. Nah, dalam menyelesaikannya yaitu penetapan nilai permutasi di atas secara dengan mudah dapat digunakan skema ini, yaitu di mana 1 bermutasi dengan 4, 4 bermutasi dengan 3, 3 bermutasi dengan 2, 2 bermutasi dengan 1. Sehingga dari skema di atas dengan mudah dapat dituliskan, yaitu dengan 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, ini itu terdapat 4 sikel di mana sesuai dengan permutasi yang sudah diketahui. Oke. Contoh selanjutnya yaitu perhatikan permutasi berikut. Alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Nah, dalam menyelesaikannya itu sama, kita menggunakan notasi sikel, kita membuat lingkaran dulu, yaitu 1 bermutasi dengan 2, 2 bermutasi dengan 3, 3 bermutasi dengan 1, begitupun seterusnya. Nah, sedangkan 4 di sini, dia bermutasi dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga dari skema di atas dengan mudah dapat dituliskan dengan 1, 2, 3, kemudian 4-nya sendiri. Tetapi 4 di sini itu tidak perlu ditulis, jadi sehingga kita dapat menulisnya 1, 2, 3, kemudian bisa dengan 2, 3, 1, atau 3, 1, 2. Jadi total dalam soal permutasi di sini yaitu ada 3. Kalau yang soal sebelumnya yaitu ada 4 sikel. Kalau yang sekarang ini ada 3 sikel. Oke, mungkin cukup materi dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya ada mengenai perkalian notasi siklik. Nah, di sini perkalian siklik dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklik sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklik. Yang perlu diperhatikan dan yang perlu diingat adalah perkalian siklik dilakukan dari kanan ke kiri dan setiap siklik yang berisi suatu simbol, simbol tersebut tetap. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, baik, contoh yang pertama yaitu tentukanlah hasil perkalian siklik alfa komposisi beta dengan alfanya itu 1432 dan betanya itu 1324. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini yang perlu kita kerjakan pertama-tama adalah yang ini, yang sebelah kanan. Ingat kembali bahwa perkalian siklik itu dikerjakan dari sebelah kanan ke kiri. Atau betanya terlebih dahulu ya, maka jika digambarkan akan seperti ini. Perhatikan bahwa satu itu dalam notasi siklik ini ya, satu itu dipetakan ke 3. Kemudian 3 itu kembali lagi ke 1, dipetakan ke 1. Nah, kemudian 2 dipetakan ke 4 dan 4 dipetakan lagi ke 2. Selanjutnya baru kita kerjakan yang alfanya. Perhatikan bahwa yang alfanya itu 1 dipetakan ke 4, 1 dipetakan ke 4, kemudian 4 itu dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 3, dan 3 itu dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan kembali ke 1. Nah, sehingga maka hasil dari perkalian sikliknya itu
menjadi nih, perhatikan di sini kan 1. 1 itu dipetakan ke 3. Kemudian 3 itu dipetakan ke 2. Artinya hasilnya itu 1 dipetakan ke 2. Nah, selanjutnya 2 itu dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 3. Artinya 2 dipetakan ke 3. Kemudian 3 itu dipetakan ke 1 dan 1 itu dipetakan ke 4. Artinya 3 dipetakan ke 4 hasilnya itu. Nah, selanjutnya 4 itu dipetakan ke 2 dan 2-nya itu dipetakan ke 1. Berarti 4 dipetakan ke 1. Nah, ini hasilnya ya, atau jika kita nyatakan dalam notasi siklik itu akan seperti ini, 1 2 3 4. Cara lain selain digambar seperti ini adalah kita perhatikan di sini. Kita mulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 1. Perhatikan yang sebelah kanannya terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan ini 1 itu dipetakan ke 3. Kemudian di sebelah kirinya kita perhatikan 3 itu dipetakan ke 2. 3 itu dipetakan kedua, artinya hasilnya itu adalah 1 dipetakan kedua. Karena di sini 2, selanjutnya kita lihat lagi di sini 2 itu dipetakan ke 4. Di sebelah kirinya, di bagian kiri kita lihat 4 itu dipetakan ke 3. Artinya 2 dipetakan ke 3. Nah, selanjutnya 3 itu dipetakan ke 1, sebelah kirinya 1 itu dipetakan ke 4. Artinya 3 dipetakan ke 4. Kemudian di sini, di sebelah kanannya 4 itu dipetakan ke 2. Dan 2-nya itu dipetakan lagi kembali ke 1. Karena sikliknya sudah berulang, balik lagi ke 1, balik lagi ke angka 1, karena angka 1 kan udah ada di sini. Artinya kita tutup. Nah, hasilnya akan sama dengan menggunakan cara digambar seperti ini ataupun begini. Hasilnya yaitu 1 2 3 4. Hasilnya sama. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu tuliskanlah bentuk disjoint cycle dari permutasi berikut. Nah, kalau yang tadi itu, yang contoh pertama itu kan cuma ada 2 kan, alfa dan beta. Kalau di sini itu ada 5. Ada 5, tetapi cara mengerjakannya itu sama aja. Yang perlu diingat adalah kerjakan dari kanan ke kiri. Nah, kita tulis ulang. Nah, seperti biasanya kita mulai dari angka yang paling terkecil terlebih dahulu, yaitu 1 kan? 1. Nah, kemudian perhatikan dimulai dari yang paling sebelah kiri. Yang paling sebelah kanan. Nah, di sini tidak ada angka 1, di sini yang ada angka 1, dan kita lihat satunya itu ternyata dipetakan ke 8. Kemudian, di sebelah kiri dari ini kita cari angka 8. Nah, dan angka 8 itu ternyata dipetakan ke 9. Artinya hasilnya itu 1 dipetakan ke 9. Nah, selanjutnya karena di sini 9 berarti kita lihat ya di yang paling sebelah kanan angka 9 itu dipetakan ke 6. Dipetakan ke 6, kemudian di sebelah kirinya itu 6 dipetakan ke 2. Dan di sebelah kirinya lagi 2 itu dipetakan ke 4. Artinya 9 dipetakan ke 4. Nah, selanjutnya 4. Di sini 4 hanya ada 1, yaitu dipetakan ke 3. Berarti hasilnya itu 4 dipetakan ke 3. Nah, kemudian 3, di sini 3 dipetakan ke 7. Dan selanjutnya 7 dipetakan ke 3 lagi. Dan 3 dipetakan ke 6. Artinya 3 dipetakan ke 6. Nah, selanjutnya 6 di sini 6 itu dipetakan ke 7. Dan 7 karena nggak ada lagi angka 7 berarti ya udah 6 dipetakan ke 7 hasilnya. Nah, selanjutnya 7. Di sini 7 dipetakan ke 8. 8 dipetakan ke 9. Dan kita cari 9, nah ini 9 dipetakan ke 8. Artinya hasilnya itu 7 dipetakan ke 8. Kemudian 8 itu dipetakan ke 3.
Kemudian di sini 3 itu dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 1 dan 1 itu dipetakan ke 2. 1 dipetakan ke 2. Nah, kemudian kita cari angka 2, di sini tidak ada angka 2, tidak ada. Nah, di tengah ada angka 2 dan dipetakan ke 3. 2-nya itu dipetakan ke 3, kemudian 3. Nah, di sini 3 dipetakan ke 1. Karena sikliknya udah berulang kembali lagi ke 1, maka kita tutup. Nah, di sini tidak ada angka 5. Karena di sini tidak ada angka 5, berarti angka 5 itu memetakan ke dirinya sendiri. Bisa ditulis seperti ini atau tidak perlu ditulis. Nah, jadi bentuk disjoint cycle dari 1243, 89, 236, 189, 673, 783 adalah 1943, 67, 82. Ini jawabannya. Sekian pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.